Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lutfia Ireni. Saya dari mahasiswa program Spiritus S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Negeri Muhammad Tuban. Di sini saya akan menjelaskan tentang ansietas atau kecemasan. Apa sih yang dimaksud dengan kecemasan atau ansietas itu? Kecemasan adalah perasaan was-was, kekhawatiran atau tidak kenyamanan seakan-akan terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman. Di sini ada tingkat kecemasan dibagi 4. Yang pertama cemas ringan, yang kedua cemas sedang, yang ketiga cemas berat, yang keempat panik. Yang pertama cemas ringan, cemas yang normal yang menyebabkan seseorang menjadi kewaspadaan. Yang kedua cemas sedang, cemas yang meningkatkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting. Dan yang ketiga cemas berat, cemas yang membuat pasien tidak bisa berkonsentrasi. Yang keempat panik, ketakutan serta kehilangan kendali. Di sini juga ada tanda dan gejala kecemasan atau ansietas. Ada 5. Yang pertama gelisah, yang kedua gemetar, yang ketiga sulit tidur, yang keempat tidak nafsu makan, dan yang kelima perasaan tidak nyaman. Baik, di sini saya akan melakukan terapi relaksasi nafas dalam. Yang pertama atur posisi pasien, dan yang kedua pejamkan mata, dan yang ketiga tarik nafas dari hidung, lalu di hitungan ketiga hembuskan nafas dari mulut pelan-pelan, dan itu bisa dilakukan 3 kali atau 4 kali dan bisa diterapkan pada saat pasien cemas atau pasien ansietas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan yang berbahagia, perkenalkan saya Afif Singge Prasetyo, mahasiswa profesi Stikes Nahdlatul Ulama Tuban. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang suatu kondisi gangguan kecemasan yang sering dialami setiap orang. Terkadang gangguan kecemasan ini susah ditangani pada orang-orang tertentu. Ingat ya, pada orang-orang tertentu. Hal ini berkaitan dengan bagaimana sih mengatasi gangguan kecemasan tersebut. Kecemasan sendiri dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada kecemasan ringan, kemudian yang kedua kecemasan sedang, ketiga kecemasan berat, dan terakhir keempat ini adalah kecemasan tingkat panik. Jadi seperti ini, ada beberapa orang untuk disuruh tenang itu sedikit susah. Orang-orang seperti inilah ada baiknya melakukan belajar untuk mengelola perasaan agar lebih santai dan lebih tenang. Jangan lupa untuk sisakan waktu 10 menit sampai 15 menit per hari untuk membantu diri Anda agar bisa santai. Salah satu teknik yang mudah adalah teknik nafas dalam. Jadi posisikan Anda untuk duduk senyaman mungkin. Kemudian mata terpejam. Kemudian tarik nafas dalam dari hidung 3-4 detik, kemudian keluarkan perlahan dari mulut. Seperti ini contohnya. Ya, jadi tarik nafas dalam lagi, keluarkan perlahan dari mulut. Jadi lakukan cara tersebut 10-15 menit setiap hari supaya perasaan lebih santai, lebih rileks, dan lebih tenang tentunya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video berikutnya. Oke, saya Afif Singge Prasetyo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sejawati. Saya mahasiswa dari Stikes NU Tuban, Prodi NES tahun 2020.
Saya di sini akan memberikan edukasi kepada klien kelompok rentan remaja dengan gangguan psikologis HDR situasional. Apa yang dimaksud dengan HDR situasional adalah menilai dirinya negatif atau merasa diri hanya memiliki hal yang negatif saja. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan rasa malu atau bersalah. Yang kedua, merasa tidak berdaya. Yang ketiga, merasa tidak berguna. Yang keempat, merasa tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, sulit membuat keputusan. Yang keenam, menjelek-jelekan dirinya sendiri. Yang ketujuh, selalu menyalahkan dirinya sendiri. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus BHSP. Apa itu BHSP? Yaitu bina hubungan saling percaya. Kita harus membina hubungan saling percaya terlebih dahulu kepada klien kita supaya klien tidak merasa takut kepada kita. Yang kedua, menceritakan masalah yang dihadapi. Misalnya, dia dulu mempunyai masalah di sekolah yaitu dibully oleh teman-teman sekelasnya. Yang ketiga, gali potensi yang dimiliki klien. Misalnya, klien mempunyai potensi menyapu, mengepel, mencuci piring. Kita harus menggalinya potensi yang dimiliki satu persatu. Yang selanjutnya, manfaatkan potensi yang dimiliki, yaitu kita manfaatkan potensi yang dimiliki klien meskipun hanya bisa menyapu, yaitu kita harus mencontohkan bagaimana cara menyapu yang baik. Ketika kita sudah memberikan contoh, kita harus suruh pasien untuk mempraktekkan dirinya untuk menyapu. Dan ketika dia sudah mempraktekkan, kita harus memberikan apresiasi kepada dia bahwa dia sebenarnya mempunyai potensi meskipun hanya bisa menyapu saja. Yang selanjutnya, tetap yakin bahwa dia itu bisa. Yang selanjutnya, menerima diri apa adanya. Kita harus meyakinkan klien meskipun dia mempunyai badan yang besar, kita harus percaya bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang selanjutnya, menerima kritikan dari orang lain itu sebagai motivasi, bukan sebagai bulian terhadap kita atau bukan sebagai penyiksaan terhadap kita, dan kita harus merasa malu ataupun apa sebagainya. Justru kita dikritik orang lain, kita harus buat kritikan mereka itu sebagai semangat kita untuk meraih cita-cita yang kita inginkan di masa depan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Favorita Irma Nurmila. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Di sini saya akan melakukan edukasi yang mana tentang apa sih berduka antisipasi itu? Berduka antisipasi adalah yang pertama, respon intelektual atau emosional serta perilaku oleh individu sendiri, keluarga, dan komunitas terhadap masalah kehilangan. Pengalaman untuk kehilangannya itu apa saja? Yang pertama adalah kehilangan orang yang kita cintai. Yang kedua, kehilangan benda ataupun hal-hal yang menjadi kesukaan kita. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan sumber dari support itu sendiri. Yang keempat adalah kehilangan pekerjaan. Kemudian adapun tanda-tanda berduka sendiri adalah marah, kemudian menolak untuk kenyataan kehilangan, kemudian perubahan dari kebiasaan. Perubahan perilaku pada berduka antisipasi ada: satu, tidak peduli terhadap lingkungan, kemudian dia juga mengungkapkan rasa kebersalahan dia sendiri. Jadi, ketika seseorang berduka dan timbul rasa cemas, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menghilangkan rasa cemas itu sendiri. Di antaranya,
kita bisa melakukan relaksasi atau bisa kita mengumpulkan orang-orang yang bisa memotivasi kita. Adapun hal yang perlu kita lakukan, misalkan kita ingin melakukan relaksasi, kita bisa melakukannya dengan cara yang pertama kita lakukan, kita harus duduk tegak, kemudian kita bisa melakukan tarik nafas panjang melalui hidung, kemudian bisa kita hembuskan melalui mulut. Seperti halnya kita tarik nafas terlebih dahulu 2-4 detik. Kita tahan di perut, kemudian bisa kita keluarkan melalui mulut. Kita bisa lakukan hal ini berulang-ulang sampai kita bisa merasa tenang dan kita bisa merasa rileks. Cukup sampai di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iswarudin, mahasiswa dari program Profesi Nurse Stikes NU Tuban tahun 2020. Di sini saya akan memberikan tips terapi kognitif perilaku atau disebut terapi CBT. Terapi kognitif perilaku disebut juga terapi CBT. Terapi kognitif perilaku digunakan untuk menangani kesehatan mental. Ternyata, terapi kognitif perilaku juga bisa digunakan pada penderita gangguan fisik. Terapi kognitif bertujuan untuk melatih cara berpikir atau fungsi kognitif dan cara bertindak. Ini sebabnya terapi kognitif lebih dikenal dengan terapi kognitif perilaku. Manfaat dari terapi ini untuk penderita gangguan kesehatan mental mengubah sudut pandang akan permasalahan dan situasi menantang dalam hidupnya. Terapi kognitif perilaku juga terbukti efektif dalam menangani gangguan kesehatan mental. Contohnya, fobia, gangguan pola makan, gangguan tidur, gangguan seks, post-traumatik, stresor, dan lain-lain. Pada terapi ini, Anda akan dibantu untuk 1. Mengidentifikasi masalah, pencarian solusi. 3. Mencari cara praktis yang bisa memperbaiki cara pikir setiap harinya. 4. Mendorong dan melatih mempraktikkan kebiasaan positif. Langkah terapi ini berlangsung kurang lebih ada 12-16 sesi dan dibagi menjadi 3 fase. Untuk fase awal yaitu sesi 1-4 yang di dalamnya ada 4 sesi. 1. Membentuk hubungan terapeutik dengan klien. 2. Mengajarkan klien tentang bentuk kognitif yang salah. 3. Menentukan tujuan terapi. 4. Mengajarkan klien untuk mengevaluasi pikiran-pikiran yang otomatis. Fase kedua yaitu fase pertengahan. Sesinya ada 5-12. 1. Mengubah secara berangsur-angsur kepercayaan yang salah. 2. Membantu klien mengenai akar kepercayaan diri. Fase akhir 13-16. Menyiapkan klien untuk terminasi dan memprediksi situasi berisiko tinggi yang relevan. Mengonsolidasikan pembelajaran melalui tugas-tugas terapi sendiri. Strategi pendekatan ada 4. 1. Menghilangkan pikiran otomatis. 2. Menguji pikiran otomatis. 3. Mengidentifikasi asumsi maladaptif. 4. Menguji validitas asumsi maladaptif. Sekian tips-tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Indonesia dan biasanya ke Palestina. Di sini saya akan merawat vaksin selama 3 hari ke depan. Sekarang saya mau tanya, vaksin biasanya dipanggil dengan nama vaksin? Panggilannya Mbak Su, lebih Sukati. Tapi nama panggilnya biasa
namanya bakso ya. Biasanya sakit untuk pilek, tidur, Bisa tidur, kadang-kadang kadang-kadang bangun, bangun, sholat, lalu tapi langsung bisa tidur lagi kan enggak? Bisa tidur lagi apa enggak? bisa. Kalau begitu nanti saya akan membantu bakso dengan teknik nafas relaksasi dalam. Sekarang posisi bakso duduk, terus nanti ikuti saya. Untuk pertemuan kali ini kita melakukan teknik relaksasi nafas dalam selama kurang lebih 5-10 kali. Posisi bakso sudah duduk. Sekarang ikuti gerakan saya. Tarik nafas dalam, tarik nafas bersih, tahan, hembuskan lewat mulut perlahan. 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Apakah dilatih? Tarik nafas dalam, hembuskan. Untuk sesi sekali ini sampai di sini dulu. Bagaimana Mas, apa yang dirasakan saat ini? Apakah masih rileks? Tidur. Sebelum nanti bisa tidur, bisa istirahat sejenak. Terima kasih masih besok bisa kita bilang seperti ini lagi, dan teman-temannya di sini lagi. Terima kasih masih. Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya mau menjelaskan tentang teknik relaksasi nafas dalam. Ada yang tahu tentang relaksasi nafas dalam? Berikut ini prosedur teknik relaksasi nafas dalam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitriana. Saya mahasiswa Pradiners dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa keputusasaan. Ada yang tahu tentang keputusasaan itu seperti apa? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keputusasaan. Keputusasaan adalah kondisi seseorang yang merasa dan melihat tidak ada yang bisa dia lakukan. Gejala yang pertama yaitu penurunan nafsu makan, yang kedua menutup mata, yang ketiga mengangkat bahu sebagai respon terhadap pembicaraan, yang keempat gangguan pola tidur, selanjutnya meninggalkan pembicaraan dan menghindari kontak mata. Dari hal tersebut apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti halnya berkumpul dengan teman sebaya, melakukan ibadah dengan baik, kemudian melakukan perawatan diri, dan menghindari hal-hal yang membuat kita menjadi ingat dengan rasa keputusasaan itu sendiri. Dan yang dapat saya sampaikan, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di sini kita bakalan bahas terkait dengan penata laksanaan perawatan klien dengan masalah psikososial harga diri rendah situasional. Nah, sebelumnya, apa itu harga diri rendah situasional? Mari kita lihat. Kemudian, apa penyebabnya? Bagaimana ya tanda-tanda dan gejalanya? Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Tindakan pertama kali yang harus kita lakukan adalah BHSP. Apa itu BHSP? BHSP adalah bina hubungan saling percaya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri antara harga diri dengan pemecahan masalah yang efektif menggunakan teknik promosi harga diri yang dibantu oleh perawat. Bagaimana teknik promosi harga diri? Berikut kita jelaskan. Teknik promosi harga diri yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif. 2. Membantu klien mengidentifikasi perubahan perasaan diri. 3. Membantu menggambarkan dengan jelas
keadaan evaluasi diri positif yang terdahulu. 4. Membantu klien mengeksplorasi lingkungan organisasi pekerjaan. Yang kelima yaitu membantu klien untuk mengkaji pilihan yang realistik terhadap diri klien. Yang terakhir yaitu mengikut sertakan klien dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien. Guys, jangan bingung, kalian juga bisa kok melakukan cara sederhana dalam promosi harga diri. Contohnya dengan menceritakan masalah kalian dengan orang yang kalian percaya. Contohnya teman atau sahabat. Bercerita dengan orang yang kalian percaya, kalian akan dapat mendiskusikan harga diri atau masalah yang kalian hadapi dan mendapat dukungan yang positif. Guys, cukup sekian sharing kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hadi dari Professioners Stikes NU Tuban. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ansietas atau kecemasan, yaitu bagaimana memanage atau mengurangi kecemasan. Sebelumnya dapat kita ketahui kecemasan yaitu perasaan yang tidak nyaman yang dirasakan dan tidak tahu penyebabnya. Berbeda dengan ketakutan. Ketakutan sendiri itu diketahui dan jelas apa penyebabnya. Dan cemas sendiri dia tidak sadar dan tidak tahu apa penyebab kecemasan tersebut. Selanjutnya kecemasan digolongkan menjadi 4. Yang pertama, cemas ringan, yaitu ditandai dengan perubahan tanda-tanda vital seperti meningkatnya nadi dan meningkatnya pola nafas. Yang kedua, cemas sedang, yaitu menyempitnya lapang pandang. Selain ditandai dengan perubahan tanda-tanda vital, cemas sedang yaitu pasien terfokus pada satu titik atau terfokus pada satu masalah. Selanjutnya cemas berat. Selain ditandai dengan tanda-tanda vital yang meningkat, ada menyempitnya lapang pandang, kemudian cemas berat yaitu ditandai dengan respon saraf otonom yang berlebihan. Biasanya pasien mengalami mual muntah, sering kencing, dan sering mondar-mandir. Yang selanjutnya panik, yaitu pasien sudah tidak bisa lagi fokus pada masalahnya dan tidak bisa mencari pemecahan dari masalahnya tersebut. Yaitu tanda-tandanya adalah pasien biasanya diam dan biasa sampai mengakibatkan pasien pingsan. Kemudian salah satu cara untuk mengurangi kecemasan yaitu dengan terapi relaksasi napas dalam, yaitu bertujuan untuk lebih rileks dan mengalirkan oksigen yang adekuat ke otak. Berikut adalah cara-cara untuk melakukan relaksasi napas dalam. Yang pertama adalah ciptakan lingkungan yang nyaman, yaitu tanyakan pasien untuk memilih tempat yang nyaman untuk melakukan terapi. Yang kedua, posisikan pasien dengan rileks atau semi fowler atau bisa dengan duduk atau bersandar. Kemudian selanjutnya, ajari pasien teknik menarik nafas dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut, yaitu dengan durasi menarik nafas 3 detik, kemudian ditahan 3 detik dan mengeluarkannya pelan selama 3 detik. Kemudian suruh pasien untuk mengulanginya sampai pasien merasa lebih rileks. Lakukan terapi ini berulang kali sebanyak 5 kali. Kemudian terapi ini bisa dilakukan setiap hari atau ketika pasien merasakan cemas. Baik, cukup sekian video dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Muzaffar dari program Professioners Stikes NU Tuban. Di sini saya akan membahas tentang teknik relaksasi. Berikut videonya. Relaksasi bertujuan untuk mengatasi atau menurunkan kecemasan, mengurangi nyeri, serta menurunkan ketegangan otot yang berhubungan dengan fisiologis tubuh.
Salah satu bentuk teknik relaksasi yang dapat kita lakukan adalah teknik relaksasi napas dalam. Dengan melakukan teknik relaksasi napas dalam, kita dapat mengontrol produksi hormon adrenalin serta meningkatkan kadar oksigen dalam darah, sehingga secara berangsur-angsur kita dapat merasa lebih nyaman. Terdapat beberapa posisi yang dapat kamu ikuti untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Di antaranya, posisi pertama adalah posisi terlentang. Pertama, letakkan kaki terpisah satu sama lain dengan jari-jari kaki agak meregang lurus ke arah luar. Kedua, posisikan kepala sejajar dengan tulang belakang dan gunakan bantal kecil di bawah kepala. Ketiga, letakkan lengan pada sisi badan tanpa menyentuh tubuh. Posisi kedua yaitu berbaring miring. Pertama-tama, berbaringlah dengan miring dan tekuk kedua lutut. Yang kedua, letakkan bantal di bawah kepala dan di bawah perut agar posisi perut tidak menggantung. Posisi ketiga yaitu duduk. Pertama, duduk dengan seluruh punggung bersandar pada kursi. Kedua, letakkan kedua lengan menggantung pada sisi kursi atau letakkan pada lengan kursi. Yang ketiga, letakkan kaki pada lantai dan terpisah satu sama lain. Selanjutnya adalah prosedur untuk melakukan relaksasi nafas dalam. Untuk persiapannya, pastikan kamu berada di lingkungan yang tenang. Kemudian, usahakan untuk tetap rileks dan tenang. Untuk tahap pelaksanaan, pertama tarik nafas dalam dari hidung melalui hitungan 1 hingga 3 dan perlahan-lahan hembuskan udara melalui mulut. Yang kedua, biarkan telapak tangan dan kaki rileks dan pusatkan konsentrasi pada rasa nyeri sambil memejamkan mata. Terakhir, dianjurkan untuk mengulangi prosedur tersebut hingga rasa nyeri terasa berkurang. Assalamualaikum teman-teman. Aku di sini mau mendiskusikan tentang harga diri rendah. Kalian tahu nggak sih apa itu harga diri rendah? Nah, ini dia penjelasan apa itu harga diri rendah. Cereng. Terus, kalian tahu nggak tanda-tanda dari harga diri rendah? Nah, aku mempunyai ciri-cirinya. Ini dia. Nah, apa ada yang merasakannya? Tenang, jangan panik. Aku mempunyai cara untuk mengatasinya. Ini dia. Nah, gimana? Sulit nggak cara mengatasinya? Kalau sulit, tenang, aku punya cara lain seperti kegiatan yang positif. Contoh, setelah kamu bangun tidur, terus lakukan olahraga, lakukan hal yang positif lainnya. Sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pujanur Aini. Saya dari mahasiswa Nurstikes NU Tuban. Ya, baik, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengatasi kecemasan atau ansietas dengan menggunakan teknik relaksasi nafas dalam. Ya, apa sih ansietas tersebut? Ya, ansietas merupakan perasaan was-was, khawatir, atau ketidaknyamanan seakan-akan terjadi sesuatu yang dirasakan adanya rasa takut dalam menghadapi berbagai hal atau objek yang tidak jelas. Ya, baiklah, sekarang kita mulai cara mengatasi kecemasan atau ansietas tersebut dengan menggunakan teknik relaksasi nafas dalam. Sekarang kita mulai caranya mempraktekannya. Yang pertama yaitu tarik nafas perlahan. Setelah itu tahan nafas dalam hitungan 3. Setelah itu hembuskan udara melalui mulut dengan meniup udara perlahan-lahan.
Ya, latihan ini dilakukan selama 5 atau 10 kali dan Anda merasa rileks atau santai. Ya, baiklah, cukup video kali ini tentang cara mendemonstrasikan teknik relaksasi nafas dalam dengan menghadapi kecemasan atau ansietas. Ya, semoga video ini bermanfaat. Silahkan mencoba. Dari saya, Dinda Pujanur Aini, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stickers NU Tuban, aktif, kreatif, inovatif. Yes, guyup, rukun, hangat.